Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Bertemu kembali dengan kami dalam mendalami sila-sila Pancasila. Kemarin kita membahas tentang pusaka Kebu Lajer, maka ada lagi satu pusaka lagi yang dalam perjalanan kami ternyata cukup memberi nilai tambah tentang pemahaman tentang Pancasila. Melanjutkan yang kemarin adalah pusaka dengan dapur Mahesa Lajer atau Kebu Lajer. Kali ini kita akan membahas pusaka Mahesa juga atau kebu juga, tapi kebu kantong. Banyak yang menyatakan ini kebu salurung. Ada juga yang berpendapat ini adalah Mahesa Giri atau kebu Giri. Langsung saja kita lihat pusakanya. Sebelumnya telah kita bahas kemarin, ini merupakan warangka dengan wulan tumanggal. Salah satu jenis warangka yang dipercaya merupakan akulturasi Jawa dengan Islam, di mana wulan tumanggal seperti bulan sabit. Ketika kita kaitkan dengan istilah yang lain, yaitu kartikosasi, yaitu kartiko dan sasi atau bulan, ini juga merupakan lambang lain dari sebuah lambang bulan dan bintang. Merupakan akulturasi dari Islam dan Jawa. Bahan dari kayu timo lawas, deder juga dari kayu timo. Kalau dedernya dari kayu apa ya, kita nggak paham. Nah ini model warnanya wulan tumanggal. Mendaknya dipercaya dari bahan logam mulia. Pusaka ini seperti halnya yang kemarin adalah pusaka patrem atau pusaka pendek. Dipercaya dahulu dipakai oleh seorang wanita. Ini bentuk pusakanya dengan besi yang sudah membatu. Pamornya seperti pedaringan kebak. Dan yang umum, selain dapur kebu salurung atau Mahesa Giri, ada yang ngomong kebu kantong. Di sini juga ada yang istimewa adalah lekukan di ujungnya atau damar murup uruping dilah. Nah ini kalau diperjelas, kalau dengan kaca pembesar, di bagian sor-soran ini ada bekas dari kinata. Dan kalau kita bisa memperbesar, tersebut ada bekas-bekas kinata dari emas. Mungkin ini dulu dipakai oleh kalangan perempuan atau wanita-wanita yang cukup mempunyai kedudukan di sebuah kerajaan. Tangguh, kalau dilihat besinya mungkin ini sudah sangat lama, mungkin juga dari Majapahit atau sebelumnya. Terus utuh dan sepuh pasti. Besinya sampai membatu. Secara filosofi, kebu teki adalah kebu atau kerbau yang sedang keteki atau
bertapa. Kalau dalam tradisi Jawa, Teteki ini adalah bertapa yang khusus, yaitu bertapa di tempat pertemuan dua sungai atau tempuran. Jadi topo kungkum di tempuran kali. Banyak sekali cerita-cerita rakyat di Jawa ini tentang topo atau bertapa di sekitar kali. Misalkan Sunan Kalijaga yang dikisahkan juga bertapa di pinggir atau di tepi sungai. Dalam kaitan hal ini, kalau kita kaitkan dengan seorang ksatria yang sedang bertapa, maka untuk aktualnya saat ini mungkin kali atau aliran air itu dikaitkan dengan aliran keuangan, karena yang mengalir tentu saja adalah flow yang bisa mengalir tentu saja adalah keuangan. Sehingga menurut pandangan kami yang namanya topo teteki di tempuran sungai secara aktual adalah para pemimpin nanti akan ketemu dengan sungai atau aliran duit, aliran harta, aliran uang yang sangat banyak. Maka filosofi yang dalam pandangan kami, seorang yang sedang teteki, kebu mahiso atau banteng yang sedang teteki haruslah mampu berpuasa, mampu bertapa di tengah pertemuan dua aliran sungai tersebut. Aktualnya ya tentu saja mungkin berkaitan dengan anti korupsi. Dalam kisah di Al-Quran, tentu saja karena hikmah dan kebijaksanaan tersebut disebutkan dalam surat As-Sad ayat 18, 19, 20 tentang Nabi Daud, yaitu orang tua dari Nabi Sulaiman, maka kita akan mengetahui bahwa Nabi terkaya ini, Nabi Sulaiman, tentu mendapatkan berkah selain dari Tuhannya, juga mendapatkan dari orang tua dan leluhurnya. Raja Talut sebagai mertua dari Nabi Daud pernah membawa pasukannya, membawa senopatinya, atau yang dalam istilah kami mahiso-mahisonya, para bandangnya, untuk diuji menyeberang sungai Kebubung Anyabrang Kali Bengawan. Kami menduga bahwa Kanjeng Sunan Kalijaga, menurut dugaan kami, juga terinspirasi dari kisah ini ketika beliau menggubah semut-semut ireng. Nah, semut ireng tentu saja di antara kisahnya adalah kisah Nabi Ibrahim dan kisah Nabi Sulaiman ketika melewati kisah Nabi Ibrahim. Ketika peristiwa beliau dibakar, ada seekor semut yang memberikan air. Demikian pula Nabi Sulaiman ada dikisahkan akan melewati lembah semut. Dan menurut kami, filosofi di sini adalah seorang pemimpin harus tahu, harus bisa melihat sesuatu yang sangat kecil. Hal-hal sepele, hal-hal yang dianggap remeh-temeh, hal-hal yang dianggap kecil bisa menghasilkan sapi, semut, ireng, anak-anak, sapi. Jadi hal-hal yang remeh-temeh itu, hal-hal yang kecil itu, kalau kita kerjakan dengan benar, akan bisa menghasilkan sapi yang merupakan Rojo Koyo atau rajanya kekayaan. Kebubung kang anyabrang kali bengawan. Nah, ini adalah kebubung atau kebu yang mempunyai sungu yang seperti bung, atau bahasa lain adalah banteng. Banteng tersebut akan diuji dengan menyeberangi sungai. Mungkin kalau sekarang adalah
melewati arus keuangan, arus harta yang sangat banyak. Apakah dia mampu melewati ujian tersebut? Dilanjutkan, Keong Gundang Cerak Sumute, seorang pemimpin seperti halnya Keong harus mempunyai pemandangan yang luas. Jadi tidak dari satu sisi saja, akan tetapi juga dari sisi yang lain. Maka para pemimpin tersebut akan mencapai tahap selanjutnya, yaitu Timun Wuku Ronwolu. Timun Wuku banyak yang mengartikan sebagai mentimun yang tidak layak untuk dijual, hanya untuk lalapan para petani, namun dia akan menjadi istimewa, akan menjadi mulia ketika mempunyai 8 daun. Nah, 8 daun ini banyak mengartikan adalah hasta berata, seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Dan satu lagi, ketika kita bahas tentang Damar Murug, maka banyak menduga beliau Bapak Soekarno dalam membangun Tugu Monas, di atasnya dikehendakilah sesuatu yang menyala-nyala. Emas dari seorang saudagar Aceh yang bernama Teuku Markam, diperkirakan menurut beberapa catatan ada 28 kg emas. Dan ketika kita lihat seperti keris dengan dapur Damar Murug, Lot 3 di atas Tugu Monas tersebut. Dan ini cukup menarik menurut kami ketika dikaitkan dengan pembahasan sila keempat, di mana telah dibahas dalam diskusi sebelumnya bahwa cita-cita keempat bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dengan bangsa yang cerdas, diharapkan bangsa ini akan menjadi damar murug bagi seluruh warga dunia, menyala-nyala, memberi penerangan bagi seluruh dunia, atau paling tidak bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini kalau kita godak-gadik maduk lagi sangat menarik. Nanti akan kita bahas dalam sila pertama. Sebagai bocoran, Monas tentu saja letaknya di tengah-tengah atau di pusat atau di jantung ibu kota negara. Nah, apa ini? Jantung, atau kalau dalam bahasa Quran tentu kolbu. Nanti akan maka menurut kami akan menuju ke surat An-Nur. Allah nurus samawati masalul nuri kamiskati fil misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajah ka'annahu kaukabun min duriju ijukotu min sajaratin mubarakatin zaituna la syarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituha itu yuti wala tam casunar nurun ngalan nur, cahaya di atas cahaya. Itu pembahasan yang sangat kompleks, nanti perlu harus banyak referensi untuk membahas ke sana. Namun di sini yang akan kami sampaikan bahwa ketika seseorang mendiami Istana Merdeka, di depannya adalah Tugu Monas, yang mana oleh Presiden Soekarno seolah-olah dikasih pengingat-ingat, gini loh, bangsa ini harus berkilau-kilau menjadi cahaya bagi seluruh rakyatnya, seolah-olah Tugu Monas yang puncaknya sebagai yang kami sebut sebagai Damar Murug dalam tanda petik ya,
itu seolah-olah akan selalu mengingatkan kepada pemimpin yang di utara Tugu Monas atau di selatan Tugu Monas. Salah satu tugasnya adalah membawa bangsa ini kepada cahaya atau api yang menyala-nyala, yang memberi cahaya, memberi penerangan, terutama kepada seluruh rakyatnya dan bangsanya. Mencerdaskan kehidupan bangsa dengan keilmuan, sehingga banyak di antara rakyatnya akan tercerahkan mencapai hikmah dan kebijaksanaan. Mungkin demikian, ini agak ngelantur, tapi saya yakin ada dasarnya. Demikian akhirnya pembahasan ini dalam membahas pusaka Maiso Kantong, Maiso Salurung atau Maiso Giri yang kita kaitkan dengan Maiso Teki atau Kebu Teki. Banyak filosofi yang seharusnya bisa kita gali dari pusaka ini. Ada salahnya kami menerima kritik dan masukan. Selanjutnya kami akhiri untuk pertemuan ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.